Teman-teman Bara Kalteng, kali ini balik lagi bersama saya Rini Andriani dan saya masih ditemani teman setia saya di sebelah saya yaitu Andika. Nah, sekarang Bara Kalteng itu kedatangan sama salah satu produser film Sipet Anak Dayak dan juga pemain filmnya Sipet Anak Dayak. Nah, Sipet Anak Dayak ini merupakan film asli Kalimantan Tengah. Nanti kita bakal cerita tentang film ini, kita ulas semuanya dari awal sampai akhir. Jadi sekarang mungkin mbaknya boleh kenalan dulu dari mbak produser, kita mau mengulik-ulik tentang Sipet Anak Dayak. Baik, nama saya Rizky Fitriani, saya dari PH Mentari Picture. Oke. Dan mbaknya? Halo, saya salah satu pemain film Sipet Anak Dayak. Nama saya Risa Amelia. Oke, jadi ini Mbak Risa bukan asli Kalimantan karena Bukan. logatnya Beda. Saya asli Jawa Barat, Sunda ya. Iya. Oh, oke, kayaknya nanti bakal ada cerita seru di dalamnya karena Sunda ke Dayak itu jauh banget ya logatnya. Jauh banget. Oke, mungkin mau dengar dari Mbak Rizky nih, kayak awal mulanya gitu loh, kok bisa tiba-tiba kepikiran mau bikin film yang berhubungan dengan Dayak ini? Ya, jadi awal mulanya itu dari salah satu pemain, yaitu pemeran utamanya Arik Pramana. Oke. Yang mana Arik Pramana ini adalah anak angkat dari mantan wali kota Bapak Riban Oh, dan iya. Ibu Riban, iya. Dan Arik itu bercerita Palangkaraya tuh indah, seperti ini begini-begini gitu kan. Terus akhirnya Arik bicaralah dengan Pak Riban untuk bagaimana kalau kita angkat Palangkaraya. Dan akhirnya kami diajak untuk melihat Palangkaraya dan kami tertarik gitu kan. Ternyata Palangkaraya luar biasa indah gitu, nggak kalah dengan daerah-daerah lain ya, seperti Belitung atau Bangka atau manapun lah ya gitu. Dari perbincangan-perbincangan kami, akhirnya kami memutuskan untuk mengangkat salah seorang tokoh gitu, pendiri Palangkaraya, yaitu Datuk Ngabeh Anom Sukah. Gitu. Nabi Sukah ya? Ngabeh Sukah. Itu Sebenarnya yang sih memang ada mengusulkan? anomnya gitu. Iya. Oh, Ya. ada anunya. Yang mengusulkan untuk mengusung tentang sosok si beliau itu siapa? Ya, sebenarnya ini memang secara tidak sengaja aja gitu. Pas kita mau bikin film nih, film ini gimana? Oh ya, kenapa nggak coba diangkat salah satunya ini Bapak Ngabeh Sukah gitu, atau Datuk Ngabeh Sukah ini. Gitu. Itu cerita awalnya itu. Iya. Waktu awal-awal muncul idenya nih, itu berapa lama tuh? Maksudnya itu berapa lama obrolan itu atau langsung oh iya nih bagus nih langsung garap dalam waktu hitungan hari aja kayak gitu? Ini nggak memakan waktu lama ya, justru itu cepat gitu. Setelah akhirnya kami berembuk, oh ya oke. Akhirnya kami harus bertanya kepada pihak keluarga nih, ataupun pihak keturunannya dari Datuk Ngabeh Sukah ini gitu. Kita bertanya, bikin cerita, ditulislah cerita, langsung nggak lama prosesnya. Oh langsung ya, langsung bentuk tim, langsung kerja, Iya, langsung ini langsung ya. semua kita langsung bekerja lah gitu. Dan akhirnya didukung tempat waktu itu banyaklah dari dinas-dinas juga mendukung. Ya akhirnya terjadilah film Sipet Anak Dayak ini. Kalau boleh tahu, ya Sipet Anak Dayak ini ceritanya tentang apa sih? Maksudnya itu tuh maksudnya alur ceritanya Ada itu budayanya tentang kah? apa? Atau percintaan atau apa gitu? Jadi memang di Sipet Anak Dayak ini kita mengangkat suatu kebudayaan ya. Kebudayaan dan masyarakat ya, adat istiadat di sini misalnya di sini tidak boleh adanya kawin antar saudara. Di Sipet ini ada dan itu dan tidak boleh ya, dilarang ya. Terus saat ada orang yang berduka misalnya meninggal, nah itu ada selalu yang namanya bermain judi yang hasilnya itu nanti akan diberikan kepada orang yang berduka gitu. Padahal kan itu seharusnya tidak perlu begitu ya gitu. Tidak perlu harus berjudi dulu baru memberikan kepada pihak yang berduka. Kalau memang kita ingin berbagi ya berbagi aja gitu. Tapi itu termasuk salah satu kegiatan mereka gitu ya dalam film itu. Jadi harus diluluskan lah gitu. Jadi Sipet ini datang ke Palangkaraya karena dia ingin meluruskan setelah dia diberitahu oleh orang tua angkatnya kalau Sipet ini ternyata memang ada keturunan dari Datuk Ngabeh Sukah yang berada di Palangkaraya atau Kalimantan Tengah. Background Sipetnya sendiri seperti apa sih Mbak sebelum akhirnya datang ke Palangkaraya? Sipet itu diangkat dari umur 4 tahun ya.
dibawa ke Jakarta Oke. dan dibesarkan di Jakarta gitu. Dan setelah dia dewasa, orang tua angkatnya ini merasa si Pet harus tahu gitu. Oke, jati dirinya. Jati diri dia gimana sebenarnya gitu ya? apa gitu. Oke. Itu sih. Balik lagi artinya cara nggak langsung mau ngomong juga ada kepedulian juga di apa namanya di kampung halaman gitu ya. Iya. Sampai Memang sebelum si Pet mencari jati dirinya, si Pet tuh selalu dihantui mimpi-mimpi gitu. Selalu datangi mimpi-mimpi, ini siapa gitu, bue ini siapa gitu. Sampai akhirnya dia bercerita pada orang tuanya baru memberitahu, kamu tuh sebenarnya anak angkat kami yang kami angkat dari daerah Kalimantan Tengah ini. Oke, siap. Tapi selain mengangkat kebudayaannya juga, film Si Pet ini aku nambahin dikit ya. Siap. Film Si Pet ini juga dikemas dengan semenarik mungkin. Ada unsur komedinya juga ya, Bun. Ada percintaannya juga. Ada seninya juga. Ada seninya juga. Ada. Pokoknya nanti teman-teman tuh bakal diajak berasa campur aduk lah. Ada sedihnya kan, tawanya, sama bapernya juga. Ini sad ending atau happy ending nih? Ah, rahasia ya, Mas? rahasia dong. Biar pada nonton dulu. Iya, biar penasaran. Siap. Tapi ada kolaborasi artinya Mbak ya. Ya. Ada generasi mudanya di situ, unsur mudanya, unsur kemudian budayanya kayak gitu ya. Oh iya ada. Semua ini masuk ya sampai Action. ya Ada ada action juga actionnya ya? juga. Terus ada keyakinan yang berbeda-beda di sini, tapi mereka tuh tetap saling menghargai. Gitu. Oh, jadi kayak ada mengangkat tentang Bhinneka Tunggal Ika-nya Betul, juga ya. Oke. iya. Iya sih, kalau Kalimantan kan memang keharmonisan Iya. dalam beragamanya Betul. memang ini banget. Iya. Toleransinya tinggi banget kalau di Betul. sini. Ada Itu yang falsam. bikin kami tertarik ya gitu. Oh, di sini ternyata kerukunan antara beragama itu sangat luar biasa gitu. Ada falsafah Huma Betang Mbak di sini. Oh gitu. Iya, Iya. makanya ada yang bilang bahwa Kalteng ini apa namanya, gambaran kecil dari Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika yang disebut dengan falsafah Huma Betang itu sendiri. Oh. Rumah besar, jadi di situ ya itu tadi beragam budayaan, beragam rumah apa namanya kepercayaan juga ada, saling menghormati lah. Iya, iya. Berarti termasuk juga Dalam film itu. Iya. Terus kalau si Pet Anak Dayak ini berarti diangkat dari kisah nyata ya? Iya, ini kisah nyata yang memang kita nggak sembarangan membuat ceritanya ya, bukan cerita fiktif ya bagaimana ya. Di sini ada, di sini memang cerita nyata yang memang memang ada dan paling kami kembangkan dengan bunga-bunganya ya, misalnya ya pemanis-pemanisnya, percintaannya lah atau apanya lah gitu. referensinya dari mana aja Mbak? Mungkin ada budayawan atau dari mana gitu? Ya, referensi Pak memang banyak. Contohnya seperti dari keluarga Datuk Ngabesuka ini, gitu ya kan. Ya, ini ada pariwisata yang memang ada sangkutannya dari ini ada sangkutannya dari ini, gitu. Seperti misalnya Kereng Bangkira yang kita angkat juga, yang ada kita tonjolkan juga di sini. Pariwisata yang lainnya juga, Segohong yang emang juga itu luar biasa, ya kan. Terus Jembatan Kahayan itu referensi mereka berikan juga gitu. Paling jauh? Angkat Yuk. kan? Oke, aku mau nanya ini sih, ada penasaran sedikit. Pemainnya dari mana aja? Ini kan ada dari Mbaknya yang dari Jawa Barat, kemudian Mas Arik dari Jakarta. Pemain lokal? Pemain lokal juga banyak di sini. Jadi pemain dari Jakarta itu hanya pemeran utama pria, pemeran utama wanita, terus nyanyi dari KDI. Nyanyi ini dari Risa KDI dia, jebolan KDI. Oh, jebolan KDI. Iya, betul. Di situ ada nyanyi-nyanyi juga gak Mbak di dalam di sedikit mungkin? Soundtracknya. Oh, soundtracknya. Oh. Terus ada Kang Billy Bujanger yang sebagai senior ya. Oh, itu gitu. pemain sinetron senior gitu ya. Iya, betul. Dan justru itu kami banyak mengambil pemeran-pemerannya tuh dari Palangkaraya ini. Contohnya menjadi Datuk Ngabesuka itu, yaitu kami ambil atau pemainnya itu Bapak Profesor Insinyur Bambang Laut. Oh, Bapak Bambang Laut. Mungkin sempat dengar. Familiar sih nama beliau sebenarnya untuk di Beliau adalah Harga rektor di Unpar kalau nggak salah.
Si Iya, iya. di Ya salah satu iya. Iya sih Bambang Selaut itu kan. Iya, Pak Ah Bambang, iya, Profesor. ada Aan Saung dari sini. Iya, banyak lah. Terus Om Berti yang memang asli sini yang aktingnya luar biasa walaupun baru pertama kali ya main di film, tapi aktingnya tuh natural. Langsung dapat ya. Langsung dapat natural. bisa mengimbangi. Iya, para Oh. pemain seniornya gitu. Luar biasa lah orang-orang sini. Bakat terpendam kayaknya. Kayaknya gitu. Om Marion, Oh, ada Marion, yang iya, membawakan iya, iya. lagu. Oh, gitu. Banyak lagi lah. Seniman. Jumlah pemainnya berapa nggak semuanya? Berapa ya? Banyak lah. Banyak ya. Oh. Banyak. Kalau untuk lokasi syuting semuanya di Kalimantan Tengah. Semua di Kalimantan Tengah. Semua di Kalimantan Tengah. Benar. Berarti. Yang paling jauh di mana, Mbak? Saya nih agak kurang tahu ya jarak-jaraknya. Cuma yang saya tahu Senggohong lumayan kayaknya jauh ya. Senggohong lumayan. Atau keluar daerah ke kabupaten mungkin. Ya. Itu yang batu-batu. Batu Banama. Batu Banama. Batu Banama nyebrang ya? Iya. Nyebrang dari Sebangau itu. Pangkiling itu ya. Manggiling. Iya. Itu Bukan ya? Aduh salah lagi. salah. dia, Pangkiling. dia lupa sendiri dong. Tanggiling ke atas lagi. Iya. Arah Santai aja mau Peti. galau. Kalau ini Mbak, apa namanya? Si Neng sendiri ya. Oh iya Sunda. Iya. Sunda. Nyeng. Neng. Teteh Ah, kalau biasa. Iya teteh, bener Teteh, teteh. betul. Oh iya teteh ya. Penyesuaiannya gimana sih? Akan ada budaya yang cukup drastis kan ya? Iya, kebetulan di sini juga aku kan berperan sebagai orang Dayak ya, Iya. anak Dayak gitu. Heeh. Agak sulit juga karena kan aku tuh dulu Sundanya tuh emang benar-benar kental banget kan. Tiba-tiba ikut main, ini juga film pertama aku kan. Agak sulitnya itu dari cara logat, Iya. ngapalin bahasanya kan agak sempet aduh gimana ya gitu. Bisa nggak ya? Terus kan mainnya sama senior-senior nih, aku agak kurang percaya diri. Insecure ya? Iya bener. Tapi karena aku bener-bener excited ya ikut film ini, kayak seneng banget, ya aku harus berusaha dong. Aku harus bertanggung jawab dengan peranku sendiri. Cuman ya itu doang, ngapalin logatnya tuh itu sulit banget. Sampai syuting tuh berulang kali take tuh karena ya itu logat Sundanya masih ada katanya. Iya. Dayak logat Sunda ya? Sundanya tuh masih ada katanya. Ayo dong, kamu kan orang Kalimantan ceritanya. Oh, oke. Berarti ini pertama kalinya mendengarkan bahasa Dayak. Ya. Pertama kalinya ya? Baru pertama lagi, gak pernah ada bayangan. Mungkin sekalian baru ke Palangkaraya atau Kalimantan juga. Iya. Oh, Maksudnya Pertama kali pertama kami kali ke ya. Palangkaraya itu menginjakan Palangkaraya karena syuting film Sipet ini. Betul, dan kita juga proses readingnya tuh bentar banget ya Bun. Readingnya bentar terus tiba-tiba langsung syuting. Agak shock juga sebenarnya. jadi penyelesaian dirinya harus cepet banget Harus gitu ya. Tapi luar biasa ya Mm-mm. Nyai ini. karena enaknya tuh kayak pemeran yang dari sini juga welcome banget kan. Jadi ketika kita ngobrol tuh enak gitu. Kayak aku kan banyak belajar sama yang pemain orang sini kan. Ajarin aku dong cara logatnya gini-gini, dan mereka tuh bantu aku banget. Terus sekarang sudah tertanam belum nih logat-logat Dayak? Jangan-jangan ntar balik ke Sundanya bahasa Sunda pakai logat Dayak kebalik. Campur deh ya kayaknya. Campur deh. Dan sempat Risa juga itu nyanyi lagu Dayak di film ini di Oh, Ya, wah yang keren apa dong. judul? Masih ingat? Judulnya Tamunan Ngawi bukan ya? Lupa. Mungkin masih ingat liriknya sedikit mungkin. Dikit banget. Apa itu? Tamparan sarita uwen mambese bararawikan ngawa menyaruru sungai Kahayan. Sudah aku lupa. Tahu artinya, Oh Mbak? iya benar. Enggak tahu. Taunya cuma Kahayan doang ya. Kami juga tahu ya. Menyusuri sungai Kahayan enggak ada artinya. Iya. Karena Dayak itu juga hampir sama kayak Jawa. Jadi kayak kalau Jawa itu kan ada Jawa anak muda sama Jawa halus. Nah, Dayak itu juga ada Dayak yang Dayak orang-orang tua tuh agak beda sama Dayaknya anak muda. Terus Dayak juga jenisnya banyak kan, ada Dayak Ngaju, Dayak Maanyan. Tapi ini kayaknya Dayak Ngaju yang diangkat ya bahasanya. Kayaknya kalau denger-dengar sedikit Dayak Ngaju Kayak aja. Sunda juga berarti ya. Sunda juga gitu Oh, Sunda kan? juga banyak? Iya, jadi ada bahasa buat ke orang tua, bahasa buat ke teman, bahasa buat ke orang di bawah kita umurnya gitu. Oh. Mikir Sunda Sama. satu-satu aja ya. Ya taunya sih bahasa pergaulan aja kan.
Selama ini Mbak, selama proses syuting ini ya, tantangannya apa sih? Nah, ini kan beberapa dari Mentari Pictures sendiri kan beberapa kali sudah di syuting di tempat lain ya. Iya. Tantangannya dan yang membedakan di Palangkaraya sendiri apa dengan di tempat lain? Mungkin tantangannya tidak akan pernah terlupakan gitu. iya. Ada sesuatu kah? Memang Palangkaraya memang tidak bisa dilupakan. Mhm. Sampai akhirnya kami ingin kembali lagi dan kembali lagi. Minum air Sungai Gayan. Benar, udah sudah keminum memang. Gitu. Ya, tantangannya itu ya mungkin banyak orang sudah tahu lah ya. Namanya mistis itu pasti di sini masih cukup kuat ya gitu. Ya itulah tantangan kami. Tapi alhamdulillah kami banyak didukung dan disupport dalam istilah untuk hal-hal gitu. Kami pun sudah istilahnya udah dijagain lah ya gitu. Tapi ada satu tempat yang memang akhirnya kami tidak jadi syuting di situ, yaitu di Batu Manama. Karena pas saat mau pengambilan gambar tuh sulit sekali. Entah kenapa, nggak bisa. Kesulitannya maksudnya cuaca atau Bukan akses cuaca, jalan? tapi apa ya? Kayak pengambilan gambarnya tuh nggak bisa di situ. Akhirnya kita pindahkan gitu. Sudah Tetap tek- di Batu Manama tapi Lokasinya. lokasinya Beda angle-nya aja gitu ya. Iya. Sudah tag berkali-kali berarti ya? Ya, sempat udah tag, saya nggak bisa gitu. Tapi pernah ini enggak, kita kan ini kan mengusung tentang leluhur kan, maksudnya orang-orang dulu. Misal kayak ada, kalau istilah tempat kami itu namanya tampung tawar, atau mungkin ada apa ya, tanda kutip kayak ritual khusus untuk memulai ini atau izin yang izin, seperti apa kayak gitu, ada ngelewatin itu juga. Itu pasti ada lah ya. Untuk setiap daerah itu pasti ada ya. Nah, itu pun kami melakukan itu ya, walaupun secara tidak langsung kami yang melakukan ritual itu, tapi dari pihak tertentu yang melakukannya. Tapi sebelum kami syuting pun kami sempat berziarah ke makam Datuk Ngabesuka ini yang ada di Sandung ya. Iya. Tuh, untuk meminta izin agar diberi kelancaran, kemudahan dalam syuting ini. Dan memang alhamdulillah ya, memang kendalanya nggak banyak gitu ya. Nggak, ya kalau dibilang nggak ada, mungkin nggak ada gitu ya. Karena semuanya bisa dilewatin nih ya. Betul, bisa dilewatin. Sampai ada yang kesurupan saat syuting pun Oh iya, itu itu pemainnya. pemainnya. Iya. Oh, Itu bisa kita tangani gitu. oke. Nyai aman ya Nyai ya? Pemainnya. Atau jangan-jangan Selama ini Nyai aman, walaupun sempat bengang-bengong ya. oh ya. Sementara saat di lokasi itu di rumah Betang ya. Iya, itu Rumah Betang mana ya itu? pertama yang kalinya itu di Saigohong. Oh, Segohong. Tegohok. Nah, apa tuh? Itu pertama kalinya aku lihat orang yang kesurupan gitu di depan mata aku. Jadi posisinya tuh aku lagi tiduran di rumah Betang itu sendiri. Terus pas bangun tiba-tiba yang pemain itu udah duduk di depan aku pakai kursi. Aku nggak tahu dia kesurupan kan. Aku tanya, "Kau udah selesai syutingnya?" kata aku kan. Nggak jawab tuh dia, cuman gini doang. Tapi mukanya ekspresinya kayak marah Ngeliatin. gitu. Tapi nggak ngeliatin aku, cuman gini doang gitu kan. Terus, "Kok cepet kak? Kakak itunya kenapa? Ininya kan berdarah ya, robek. Nah, nggak jawab mulu dia. Iya. Ini orang kenapa gitu, kayak muka kesel. Tiba-tiba berdiri dia, terus kayak kakinya tuh geter-geter gini. Terus kayak nunjuk-nunjuk orang gitu. Sambil ngomong-ngomong gitu. Bahasa Dayak tapi aku nggak ngerti. Oh iya, terus. Aku bengong, ini orang kenapa ya? Ini orang kenapa? Terus katanya dia saat adegan itu dia kesurupan ya bun. Iya, dan ininya jatuh, pelipisnya berdarah. Terus aku di situ disuruh keluar dong. Risa, kamu keluar, kamu jangan di sini katanya. Aku kan kepo kan, ini kenapa? Masih penasaran ya, belum Iya, ya? masih penasaran kenapa? Soalnya aku tanya-tanya kok dia kayak orang kesel gitu, nggak mau jawab, ternyata kesurupan. Mikirnya paling berantem sama teman yang lain nih, jangan-jangan nih kayak gitu. Acting tambahan ya di luar tag. Gitu kan. Akhirnya Lumayan. habis itu ditangani sama orang sana ya bun ya. Oh, Iya. alhamdulillahnya. Jadi kesurupannya bukan cuma dia, akhirnya menjalar ke yang lain. Makanya kesurupan saat tuh itu nular langsung, ya. iya, saat itu langsung ditangani sama orang situ yang bisa. Akhirnya kami suruh, ya udah ini begini. Artinya banyak sesuatu yang di luar nalar. Iya. Ada hal-hal yang bikin merinding nggak? Ya, Selama itu kayaknya ada deh, dari senyum-senyumnya Mbak Rizky ini kayaknya ada deh hal-hal itu gitu. nggak sering briefing udah.
Iya, terutama yang saat kesurupan itu yang benar-benar kita merinding, kita kaget gitu. Karena kita tahu sosok yang kesurupan ini orangnya tidak seperti itu. Gitu. Oh iya. Yaitu Aan Sawung ya. Oh, Aan Sawung itu Anak yang Sawung ya. Oh. Kami manggilnya Aan. Iya, mukanya mana mendukung banget muka sangarnya itu kan. Padahal kan aslinya enggak loh, hatinya Iya. baik sekali. Nggak murah senyum wah, luar biasa. Iya, ramah banget orangnya. Iya, Kita ketemu juga, misalkan kita lupa juga negur duluan. Betul. Tapi di film itu memang dia Iya. Antagonis ya. gitu. Tapi Iya dapat sih. perannya tuh dapet. Dari trailer yang Mbak kirim tuh juga pas aku lihat wah gila dapet banget Dapet dia kan, emosionalnya keren bener-bener banget, ya. indie banget. Kayak bukan Aan pada umumnya Iya. seperti biasa di real life. Seperti kayak pemain senior gitu. Bener-bener. Udah, actingnya udah jago lah. Yang biasa ketemu tiba-tiba kayak gitu lihatnya, wah keren juga aneh kan. Mungkin harapannya nih Mbak untuk film Si Pet Anak Dayak ini apa? Goalsnya nih. Harapan kami ya, Mm-mm. harapan kami film Si Pet Anak Dayak ini bisa booming, Amin. bisa viral, Mm-mm. tidak kalah dengan film-film luar lainnya seperti KKE, Ngeri-Ngeri Sedap gitu ya. Kenapa Palangkaraya nggak bisa seperti mereka? Semua balik lagi kan, balik lagi kepada masyarakat Palangkarayanya sendiri, mau tidak gitu. Mm-mm. Daerahnya, tempat kelahirannya, budaya seninya semua bisa. Mm-mm. Semua seluruh masyarakat di Indonesia itu tahu. Mm-mm. Mungkin setelah film Si Pet Anak Dayak ini ada nggak kemungkinan Mbak untuk memproduksi film tentang Dayak lagi dan juga Mbak Risa main film di Pengen nggak Mbak Risa main? pakai bahasa Dayak lagi mungkin dengan Yang lebih kejadian banyak. itu atau mungkin bakal ada kejadian yang lebih dari itu. Kalau diberi kesempatan ya pengen banget lah. Oke, Pastinya. balik lagi. Pengen banget. Pesen air Sungai Kahayan. Biar Buat balik Mbak lagi ya. Risa. Kalau untuk dari kami dari PH, insya Allah jika diberi kelancaran atau apapun itu, dukungan juga dari masyarakat Palangkaraya serta Pemda setempat atau Pemkot setempat, kami akan memproduksi film lagi yang mengangkat Palangkaraya dengan judul yang dan cerita yang berbeda, dan otomatis pasti yang tidak kalah menarik, tidak kalah bagusnya. Amin. Siap-siap. Memang Amin. Untuk mempromosikan daerah kita juga salah satunya melalui film itu juga, Iya betul. karena audiovisual ya. Betul. Itu lebih cepat ya. Betul. Karena apalagi anak-anak sekarang, anak kecil aja yang masih TK udah ngerti gitu. Kalau untuk film Si Pet Anak Dayak ini tayangnya tanggal berapa nih Mbak? Mungkin boleh dipromosikan dan tayangnya di mana Gimana juga. aja gitu. Baik, film Si Pet Anak Dayak ini perdana akan kami tayangkan di bioskop XX1 Palma. Oh, Palma. Palangkaraya Mall. Tanggal berapa tuh, Mbak? Tanggal 5 Juli. Bentar lagi. Oh, bentar lagi. Setelah itu Ada juga di tanggal 6 dan 7 Juli di kampus IAIN Gedung Pascasarjana. untuk pembelian tiketnya mungkin Mbak gimana? Untuk pembelian tiket bisa langsung ke tempatnya di Miyamin Kriwil, juga bisa lewat link di itu. Di Instagramnya Si Pet Anak Dayak The Movie. Yang belum follow boleh follow ya. Kan masih Harus kedengarannya follow ya. Sundanya. Sunda, iya. Iya, alusnya tuh loh. The movie. The Movie. Jadi nanti di sana pokoknya ikutin terus, bakal ada updatean dan cara bagaimana bisa beli tiketnya, terus bagaimana cara mendapatkan tiket gratis juga. Oh, ada tiket gratisnya juga ya? Ada, jadi bisa langsung lihat aja di Instagramnya Si Pet Anak Dayak The Movie. Oke, untuk berita-berita terupdate semuanya ada di Instagram itu jangan lupa di follow. Mungkin ada kalau misalkan on the spot Bisa. Bisa. langsung di sana juga. Langsung di sana juga bisa ya Bun ya. Iya, Itu di tanggal 5-nya itu ya. bisa. Kalau yang untuk di IAIN sama, sistemnya juga sama. Iya. Bisa Tiketnya langsung. juga Tapi ya itu karena tiket terbatas ya. Kami sangat menyarankan lebih baik jangan on the spot karena takut nanti Oh, tidak nggak ada ya? kebagian. Nggak ada. Iya, Oh, betul. iya benar. Sudah capek-capek Karena- ngantri. Iya, untuk yang online aja sekarang udah banyak sekali gitu loh. Mereka nggak ingin sampai ketinggalan tidak menonton film Si Pet ini. Jadi setiap ada yang ini, Kak masih ada gak? Kak masih kebagian gak? Gini-gini. Karena memang jarang banget hampir Iya.
belum, nggak tahu ya, kalau menurut aku sendiri ini baru pertama sih aku nonton film tentang budaya Dayak sampai di layar lebar, ini pertama kalinya kalau aku ya, nggak tahu sebelumnya ada nggak sih. Aku juga baru pertama kali sih yang sampai dibikin film panjang. Kalau film pendek ya banyak sih. Makanya nggak heran sih kalau mereka excited untuk mau nonton itu. Iya, karena jujur aja ya Mbak, untuk pengurusan ataupun sampai film Sipet Anak Dayak ini tampil di XX1 itu lebih rumit dibanding untuk produksinya gitu. Oh gitu. Iya, jadi ya alhamdulillah semua dilancarkan dan dimudahkan. Alhamdulillah. Makanya ini kan salah satu poin ya untuk Palangkaraya ya. Film budaya seni di Palangkaraya bisa ditonton loh di XX1 gitu. Iya betul. Belum tentu. Suatu kebanggaan banget. Iya, sebenarnya suatu kebanggaan. Makanya kami itu berharap, benar-benar berharap ya masyarakat Palangkaraya, ayo dong, mari kita viralkan, ayo mari kita angkat gitu loh film ini. Tapi yang kami dengar sih memang ini film udah lumayan viral ya, sampai ke tukang-tukang ini juga udah tahu ya. Saat kami pesan ini, oh ini film Sipet ya, loh kok tahu gitu. Iya udah viral ininya. Terus kami ke satu tempat pesan ini, begitu juga gitu. Langsung nggak mereka ya. Iya. Mungkin karena ada kepedulian dengan nama daerah sendiri ya. Iya. Ada kebanggaan tersendiri lah bagi kami pastinya. Meskipun ini Anda orang mana? Saya orang Jawa. Orang Jawa. Jawanya mana? Orang Bima. Saya Jawa Tengah. Oh, Jawa sebenarnya. Tengah. Jawa Tengah sebenarnya Jawa Tengah, cuma sudah lebih nyaman di Palangkaraya sih. Betul. Karena saya percaya bahwa sini tuh bumi Pancasila. Iya. Luar biasa memang. Allah, Itulah dapat udah istri orang penduduknya sini. ramah ya. Iya. Terus yang bikin kami betah di sini dan kami ingin selalu kembali yaitu tadi penduduknya, masyarakatnya ramah tamah, terus benar-benar yang menganggap kami seperti keluarga gitu, yang enggak siapa nih ini gitulah, banyak lah seperti itu ya kadang-kadang kita temukan di suatu daerah, tapi di sini tidak gitu kami temukan. Welcome banget gitu. Welcome banget gitu. Dan mereka kalau gini, oh iya ayo boleh kita support nih begini gitu. Dan di film Sipet ini musik serta lagunya itu yang buat seniman Palangkaraya. Oh, asli orang sini Asli. semuanya lokal. Soundtracknya Iya, sama. Jadi Original. musik film Palangkaraya ini semua dari seniman Palangkaraya. Berarti memang sebagian besar yang terlibat dalam film ini benar-benar orang lokal dan orang Dayak sini ya. Betul. Jadi hanya pemain lah yang orang Jakarta ya, itu pun hanya beberapa. Oke, siap. Aku tadi lupa nanya. Si Nyai peran sedikit bocoran di peran itu. Karakterku. Heeh. Karakterku di film ini aku adalah anak Dayak tapi yang beragama Muslim. Aku pakai hijab di sana. Terus jadi peran Nyai ini dia suka sama Sipet. Tapi Sipet sukanya sama yang lain. Kayak gini dong. Satu realita anak muda zaman sekarang nih kayaknya. Iya, jadi kayak unsur-unsur ada cemburu-cemburunya gitu. Padahal di situ Nyai masih bocil sekali. Oke. Kemasannya berarti unsur budaya yang dikemas dengan anak muda banget ya. Iya, kehidupan remaja banget. Kita kemas Kayak relate dengan zaman Kondisi sekarang. kekinian. Kekinian betul banget. Jadi biar semua kalangan bisa nonton. Oke, siap. Jadi biar yang nonton juga nggak bosen ya, kayak film Iya, dokumenter ada kan bumbu-bumbunya bosen. itu tadi. Iya, ada Ya, kalau dokumenter memang harus ekstra sabar kalau menurut saya sih. Iya. Tuh piye, surah bara antara Kalteng.